Karena tidak akan mungkin dua sesuatu yang bertentangan, dua yang berlawanan itu akan berada pada satu tempat. Dia menikmati maksiat, dia merasakan lezatnya maksiat, tetapi juga dia menikmati lezatnya ibadah. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Harus kita pilih salah satu. Maka tentu kita seorang muslim, seorang mukmin, meninggalkan kenikmatan yang fana, kenikmatan yang hanya tipu daya, yaitu kenikmatan dosa dan maksiat, dan kita cari kenikmatan yang sejati dengan melaksanakan ibadah dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur atas nikmat Allah kepada kita. Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, dan Allah berikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita hadir ke masjid ini. Maka kita ingat tadi bahwa semua itu diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah, digerakkan oleh Allah kepada hati-hati kita, sehingga kita berniat sedari bangun pagi kita datang ke masjid melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan setiap harinya, setiap waktu yang kita sempatkan untuk mengirimkan salawat, membacakan salawat kepada Nabi Muhammad, menjadi syafaat bagi kita nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mengawali pengajian kita ini kami berikan perumpamaan terlebih dahulu untuk mendekatkan pemahaman kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, apabila kita bertamu ke rumah orang, kemudian kita disuguhkan dengan satu gelas kopi. Setelah disuguhkan, kita meminum kopi tadi Bapak Ibu, dan kita merasa bahwa kopi ini hambar. Lalu kita dengan sopan meminta, "Lai boleh tambah gula." Kita tambah gula tadi Bapak Ibu dari kopi kita, lalu kita teguk kembali kopi tersebut, tidak lagi ada rasanya. Kemudian kita minta lagi, ditambah 1 atau 2 sendok gula lagi, ternyata masih belum ada rasanya. Yang jadi pertanyaan bagi kita, yang jadi masalahnya adalah di kopi itu atau di diri kita atau di lidah kita. Yang menjadi permasalahannya bukan lagi di kopi tadi Bapak Ibu, tetapi di diri kita, di lidah kita yang tidak lagi merasakan manisnya gula tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, begitulah permisalan ketika nikmat ibadah sudah dicabut dari seseorang. Itulah perumpamaan ketika lezatnya ibadah, nikmatnya ibadah, indahnya dan bahagianya beribadah itu dicabut dari seseorang, pun dia melakukannya, dia tidak merasakan kenikmatan lagi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita, yaitu pada surah An-Nahl ayat ke-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Thumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Shadaqallahul azim. Dan segala nikmat yang ada pada dirimu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, segala bentuk nikmat yang ada pada diri kita itu faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nikmat ibadah itu tidak ada lagi pada diri seseorang, maka itu berarti Allah tidak memberikan nikmat ibadah itu karena dia banyak menentang Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, maka apa yang menyebabkan nikmat ibadah, nikmat melaksanakan ibadah itu tidak lagi dirasakan oleh seseorang? Yang pastinya Bapak Ibu, yang paling utama dan pertama adalah melakukan maksiat dan dosa secara berulang-ulang. Jadi ini menjawab pertanyaan kita Bapak Ibu. Ustaz, inyo berzina, Ustaz, nyo korupsi, Ustaz, nyo acok melakukan hal-hal buruk lainnya, tetapi dia solat, tetapi dia tetap pergi umrah, tetapi dia tetap bersedekah. Betul Bapak Ibu, tetapi seperti kopi tadi, tidak ada lagi rasanya yang dia lakukan, hilang nikmatnya, hilang manisnya tadi. Kopi tadi tetap masuk Bapak Ibu, kopi tadi tetap diteguk, tetapi tidak ada lagi sedikit pun rasa manis dan nikmatnya di lidah seseorang yang menikmati tersebut. Begitu juga dengan ibadah. Pun dia solat Bapak Ibu, solatnya hanya solat saja, tidak ada kenikmatan yang dia rasakan, tidak ada keterhubungan hati dan rasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jauh-jauhilah, benar-benar kita jauh-jauhi dosa dan maksiat. Karena itu yang membuat hilangnya rasa manis ibadah tadi. Karena tidak akan mungkin dua sesuatu yang bertentangan, dua yang berlawanan itu akan berada pada satu tempat. Dia menikmati maksiat, dia merasakan lezatnya maksiat, tetapi juga dia menikmati lezatnya ibadah. Itu tidak mungkin Bapak Ibu. Harus kita pilih salah satu. Maka tentu kita seorang muslim, seorang mukmin, meninggalkan kenikmatan yang fana, kenikmatan yang hanya tipu daya, yaitu kenikmatan dosa dan maksiat, dan kita cari kenikmatan yang sejati dengan melaksanakan ibadah dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka tepuk dada kita dan tanya hati kita. Kalau hari ini ibadah kita tidak kita rasakan lezatnya dalam melaksanakan ibadah tersebut, tanya dulu diri kita, apa dosa yang saya lakukan? Karena Bapak Ibu, orang tidak melakukan zina, orang tidak melakukan korupsi, tapi ada dosa-dosa kecil yang dia lakukan secara berulang-ulang, yang membuat itu menjadi dosa besar di hadapan Allah karena meremehkan sesuatu larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambo menggibah sini Ustaz, menggibah se. Itulah bahaya Bapak Ibu. Ambo mengurangkan timbangan saon senyo Ustaz, saon senyo itu senyo untungnya itu Ustaz. Saon tu ketika banyak orang yang saon tadi Bapak Ibu, itu sudah kiloan, itu sudah puluhan ratusan kilo,
hak orang yang kita ambil. Itulah yang membuat hilangnya nikmat ibadah tadi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka benar-benar kita fatubu ilallah, benar-benar kita bertaubat kepada Allah. Apalagi dosa-dosa besar Bapak Ibu, apalagi dosa-dosa besar kita pernah mohon maaf, apalagi seorang yang pernah berzina, naudzubillah, melakukan kehinaan tersebut, maka tidak hanya cukup dia tidak melakukan, kemudian dia tidak melakukan lagi, kemudian dia beribadah. Tidak cukup seperti itu Bapak Ibu. Fatubu ilallah, benar-benar bertaubat kepada Allah, benar-benar meminta ampun atas dosa itu Bapak Ibu. Karena dosa zina itu Bapak Ibu, akibatnya tidak ditunggu di akhirat. Di dunia Allah datangkan akibatnya. Salah satunya yang tadi Bapak Ibu, hilangnya nikmat ibadah dari diri seseorang. Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar-benar melakukan suatu dosa besar, tentu ibu-ibu, bapak-bapak, kami tidak mencontohkan dosa membunuh. Karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu dosa membunuh, tidak bapak nak disiko lah berurusan dengan polisi. Tetapi pun seseorang pernah melakukan pembunuhan, maka tidak cukup dia hanya melakukan ibadah lagi. Dia harus benar-benar bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa tersebut. Sehingga apa? Allah datangkan kembali nikmatnya, lezatnya ibadah tadi. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, bukan sebenarnya seseorang itu tidak mau beribadah. Ada orang tidak sulit beribadah ini Bapak Ibu, 5 menit sudah bisa melaksanakan sholat, 6 menit paling sampai 10 menit itu sudah bisa melaksanakan sholat. Kenapa dia tidak mau melaksanakan sholat itu? Tidak ada lagi kenikmatannya. Mangawak minum kopi, kopi sendak lama dia awak. Mangawak melaksanakan solat tu sendak nikmat dia awak. Mangawak harus baca Quran tu sendak nikmat dia awak baca tu. Maka Bapak Ibu, itu dulu yang kita perbaiki. Kalau ada dosa-dosa, ada dosa masa lalu yang belum kita mohon ampunkan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka nikmat itu belum ada pada diri kita. Kenikmatan ibadah itu masih jauh. Maka kita mohon kepada Allah. Kalaupun kita minta doa kepada Allah, kita doakan kepada, ya Allah, datangkanlah kenikmatan untuk saya melakukan setiap ibadah, dan jauhkanlah saya daripada kenikmatan daripada melakukan dosa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan pengajian ini benar-benar mendatangkan kesadaran kepada kita perlunya kenikmatan melaksanakan ibadah tersebut, sehingga kita termotivasi. Maka apa-apa tiup malam pai kakadai, apa nanya pasan kopi teh talua, tiup malam nyopai. Kenapa? Ada kenikmatan yang dia dapatkan dari kopi tadi. Maka kenapa kita tidak seperti itu dalam beribadah? Ketika azan sudah dikumandangkan, kita langsung datang, kita benar-benar hadir ke situ, karena kita tahu ada kenikmatan, ada kelezatan yang akan kita jemput. Kalau tidak ada kenikmatannya, seseorang akan malas, akan menghindar daripada melakukan ibadah tersebut. Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.